Pemirsa, sejumlah kendala dihadapi petugas gabungan dalam mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi kemarin. Tidak hanya persoalan cuaca, lokasi berbukit dan kondisi hutan Tamiyai Kerinci menjadikan para korban baru bisa dievakuasi 3 hari usai insiden heli mendarat darurat di Bukit Tamiyai. Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli pengembangan pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia, Andi Ali Syahbana. Selamat malam, Mas Andi. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam para pemirsa sekalian. Oke, Pak Andi, tadi kita sama-sama melihat ya bagaimana proses evakuasi yang banyak dikatakan dramatis. Menurut Anda, apakah proses evakuasi memakan waktu 3 hari ini disebabkan oleh faktor cuaca yang menjadi penyebab utama? Saya memang tidak tahu keadaan cuaca di sana pada saat itu. Tapi memang yang saya dapat ceritakan adalah begini. Untuk evakuasi dalam hutan yang lebat seperti ini dan dalam kemiringan seperti ini, memang ini tim evakuasi ini harus membuat keputusan yang besar, yaitu apakah dengan cara mendaratkan helikopter atau dengan cara hoisting seperti yang dilakukan ini ya. Nah, untuk mendaratkan helikopter itu effortnya akan luar biasa. Misalnya yang paling terlihat adalah membuka hutan dengan sehingga helikopter dapat masuk ke dalamnya, dan itu luasnya akan lebih besar daripada luas baling-baling daripada helikopter sendiri untuk keamanan. Dan kemudian harus dibuatkan platform yang datar untuk bisa helikopter itu mendarat dan take off. Harus datar, kan tidak bisa dalam posisi miring karena ini adalah seorang helikopter. Dan ini akan memakan waktu, justru akan lebih lama lagi ya untuk melakukan itu, untuk membukanya. Tapi akhirnya tim SAR yang melakukan ini memutuskan untuk menggunakan hoisting. Menggunakan hoisting ini juga adalah sangat banyak risiko-risikonya ya. Saya bisa ceritakan sangat detail nantinya. Apa perlu saya ceritakan sekarang? Boleh Pak Andi, kalau kita lihat ini teknik hoist ya, hoisting tadi menarik korban dengan tali yang diturunkan dari heli. Apakah memang ini adalah cara terbaik Pak daripada menurunkan atau mendaratkan helikopter untuk mengevakuasi korban? Ya, tadi seperti saya katakan, kalau mendaratkan helikopter itu harus membuka hutan cukup luas ya, sehingga helikopter dapat leluasa mendarat dan take off. Dan ini karena perbukitan dan ini miring, maka harus dibuatkan platform biasanya dari batang-batang kayu, sehingga heli itu bisa mendarat di atas. Dan ini harus datar ya. Dan ini juga tidak heli sembarangan yang bisa mendarat di atas batang-batang kayu ini. Biasanya heli yang memiliki skid, tapi tidak memiliki roda pendarat ya. Tapi saya langsung aja kepada hoisting method ini adalah juga yang cukup berbahaya, terutama adalah di wilayah seperti berhutan-hutan seperti ini. Dapat dibayangkan bahwa pilot ini mesti menurunkan satu kabel dalam satu sumur ya, dalam satu kedalaman sumur. Tapi helikopternya sendiri itu kan kita tahu bahwa itu tidak fix, tapi bisa tertiup angin ke kiri dan ke kanan. Jadi ini dibutuhkan skill yang luar biasa dari pilot untuk basically menjaga agar heli itu biarpun tertiup angin, tidak bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan sedikit pun. Mungkin dalam akurasi plus minus 1 meter gitu. Kenapa? Anda dapat bayangkan kalau dia lagi menurunkan ini atau menaikkan korban ini, kemudian helinya itu tertiup. Bisa dibayangkan bahwa korban bisa tersangkut di pohon ya dengan ini ya. Jadi ini juga pujian untuk pilot yang menerbangkan heli Mas 332 Super Puma buatan Airbus Helikopter dan PT Dirgantara Indonesia yang bisa mengontrol ini dengan tepat, dengan presisi sekali ya. Sebab ini adalah yang paling berbahaya kalau sampai dia bergeser dan kabel ini terkena pohon atau lebih ekstrim lagi nyangkut di pohon. Bukan hanya kepada korban, tapi kepada helinya sendiri ini bisa mengakibatkan masalah baru ya. Kira-kira dibuat singkatnya demikian. Baik, oke.
Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Kita jadi paham ya bahwa tidak sesederhana itu kalau kita lihat memang sulit untuk melakukan evakuasi terhadap Kapolda Jambi dan rombongannya kemarin. Tapi syukurlah karena keahlian yang dimiliki dan juga seluruh kerjasama yang baik, akhirnya evakuasi berhasil dilakukan dengan selamat dan juga lancar. Terima kasih Pak Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.